Dr. Mahmuda belum ini lagi. Bentar ya. Jadi ini merupakan pertemuan atau tadarus kita yang ketiga kali dari tema tema satu tentang Quran, tema kedua tentang politik, dan tema ketiga ini tentang hukum dan syariah. Dan pada kali ini telah hadir 3 narasumber secara berurutan, nanti dimohonkan bisa memberikan pencerahan dan gambaran terkait dengan hukum keluarga kita yang pada kali ini sedang booming gitu, terutama di daerah Pantura, yaitu berkaitan dengan perceraian perempuan. Mungkin muncul perdebatan bukan perceraian pria gitu ya, atau bukan perceraian dari laki-laki, tapi kenapa kalimatnya dari perceraian dari perempuan? Karena ternyata yang banyak meminta cerai itu perempuan, perempuan yang menceraikan suaminya. Gitu. Dan di sini 3 narasumber ini sudah mewakili dari masing-masing bidang. Yang satu dari perspektif hukum Islam atau hukum keluarga, yang satu perspektif dari ekonomi Islamnya, dan yang satunya ini filsafat dan pendidikan keluarga. Jadi ini sudah 3 pakar yang mumpuni dan semoga kita bisa mendapatkan pandangan yang luar biasa dari narasumber yang luar biasa ini. Masing-masing dipersilakan nanti secara bergantian 15 menit dari mulai Dr. Fitri, kemudian Dr. Ai dan Dr. Mahmudah ya. 15 menit, 15 menit, 15 menit, baru kita nanti lanjutkan diskusi dari para hadirin dan diskusi antar penyaji masing-masing. Saya persilakan secara bergantian dimulai dari yang tersebutkan tadi. Terima kasih. Saya persilakan. Baik, Pak. Mohon maaf sebelumnya ini saya mengalami kendala untuk share screen. Gimana bisa dibantu mungkin ya? Ada gangguan, Dr. Fitri? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Nanti saya akan bantu untuk ini ya, Iya. share screen-nya gitu. Baik. Proses. Belum terbuka ya, Pak? Iya, ini Baik. Ala Sambil asrafil dimulai aja, anbiya'i Bu. wal mursalin Tidak. ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih sempat hadir dalam tadarus ilmiah dengan tema syariah ya dan hukum Islam. Yang menariknya tema yang diberikan oleh penitia itu terkait dengan
perceraian perempuan. Jadi ini sangat shocking sekali sebenarnya judulnya. Jadi kalau artikel kayaknya reviewernya langsung tertarik nih. Baik, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Penitia Pak Dr. Hamdan dan teman Dr. Ai dan Dr. Mahmudah serta teman-teman semua yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Saya mohon maaf jika nanti terdapat banyak kekurangan. Sebenarnya saya kurang pede tampil karena di sini adalah forum orang-orang hebat semua. Baik, kita mulai saja. Jadi saya mengangkat tema terkait dengan problematika hukum keluarga Islam di Indonesia. Selanjutnya, Pak. Jadi sebelum membahas terkait dengan perceraian ya, slide selanjutnya Pak. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait dengan konsep keluarga. Jadi pada dasarnya ada 3 definisi keluarga dapat dilihat di sini. Pertama yaitu terkait dengan definisi secara struktural. Jadi keluarga adalah kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga seperti dengan orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian keluarga sebagai asal-usul, keluarga sebagai wahana dan melahirkan keturunan. Kemudian yang kedua yaitu definisi secara fungsional. Jadi keluarga didefinisikan sebagai penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Jadi fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu definisi secara transaksional. Jadi keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Jadi definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya, mencakup mengenai fungsi biologis, edukatif, religius, dan seterusnya. Kemudian yang menjadi problematika hukum keluarga saat ini yaitu meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Indonesia ya. Jadi secara keseluruhan yaitu dari data yang didapatkan pada Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2001 dan 2002 ini terus meningkat. Dari tahun 2001 sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi. Kemudian meningkat di tahun 2002 yaitu sebanyak 516.334 kasus. Angka ini meningkat dari tahun 2011 ke 2022 itu 15,31%. Jadi ini angka perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian menurut Dirjen Bimas Islam, Prof. Kamarudin Amim mengatakan bahwa perceraian di Indonesia itu mencapai angka 400.000 setiap tahunnya. Jadi hampir 10% dari peristiwa nikah. Jadi angka ini sangat memperhatinkan. Ini artinya setiap tahun kita melahirkan 4.000 janda dan duda. Jadi dalam perceraian itu kan kalau jika terjadi perceraian otomatis ada laki-laki dan ada perempuan atau yang dikenal dengan istilah janda atau duda ya. Baik, selanjutnya. Kemudian penyebab perceraian secara fakta sosial yang sekarang banyak terjadi yaitu sebenarnya ini juga pemicunya adalah karena tingginya pernikahan anak di Indonesia ya. Jadi hampir 3.000 pernikahan anak yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Kemudian itu juga mengakibatkan terjadinya
KDRT ya, dan stunting. Jadi karena disebabnya yaitu karena belum matangnya emosi, jadi belum bagus. Jadi secara pernikahan anak itu karena belum matang secara psikologi, belum matang secara emosionalnya ya. Kemudian itu dapat menjadikan mudah terjadinya perceraian dan KDRT. Selanjutnya, terus menurut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atau Badilak, ada 4 faktor secara umumnya penyebab terjadinya perceraian di Indonesia yang dari tahun 2021, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu mencapai 36% atau 176.683 perkara. Kemudian selanjutnya itu faktor ekonomi, misalnya tidak memberi nafkah atau tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, itu mencapai 14% atau 71.194 perkara. Kemudian meninggalkan kediaman tempat bersama, itu mencapai 7%. Dan selanjutnya terjadinya kekerasan rumah tangga atau KDRT itu ada 6% atau 3.271 kasus, dan yang lain-lainnya itu adalah penyebab-penyebab lain. Jadi itu adalah salah satu penyebab-penyebab terjadinya perceraian secara umum ya yang terjadi di Indonesia. Kemudian penyebab perceraian cerai gugat atau huluk, yang ini perempuan ya, karena dalam istilah dunia peradilan itu ada yang dikenal dengan cerai gugat dan ada cerai talak. Jadi cerai gugat ini adalah jika seorang istri menggugat suaminya untuk diceraikan atau yang dikenal dengan hulu dalam istilah fikih ya. Atau kalau di istilah pengadilan itu penggugat, yang istri yang menggugat kemudian tergugat adalah suami. Kalau cerai talak yaitu jika suami yang bermohon untuk menceraikan istrinya, makanya ada yang dikenal dengan pemohon dan termohon kalau istilahnya di pengadilan. Itu ada berapa sebabnya, yaitu bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam rumah tangga, hak sebagai istri, sehingga mereka tidak rela kalau mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. Jadi sekarang perempuan itu sudah lumayan mengerti terkait dengan hukum. Makanya jika terjadi terjadi diskriminasi dalam rumah tangganya, maka dia akan mudah untuk melakukan gugatan. Kemudian kemandirian secara ekonomi. Jadi di mana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi dirinya dan bahkan anak-anaknya meskipun nantinya berstatus sebagai janda ya. Kemudian pemahaman yang lebih baik terhadap agama, termasuk tentang ketentuan talak 3 yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua mungkin ya. Jadi dalam rumah tangga kan kadang terjadi pertengkaran dan mudah mengucapkan kata-kata talak. Jadi terkadang saya ceraikan kamu ya. Jadi sebagai seorang istri itu kadang sudah merasa ya udah dia ceraikan saya ya, mungkin karena itu dia akan mudah juga melakukan suatu alasan yang mudah dilakukan untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Kemudian keempat yaitu keengganan istri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suami, misalnya. Ya, seterusnya. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai alasan perceraian secara eliminatif dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ada 6, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar atau sulit untuk disembuhkan. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Kemudian salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
Dan yang keempat itu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kemudian salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Dan yang terakhir di sini antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangganya. Itu syarat dalam undang-undang perkawinan. Kemudian dalam KHI ini hanya ada tambahan mengenai jika suami melanggar talak ya. Jadi tidak jauh berbeda antara di undang-undang perkawinan dan KHI. Jadi di KHI ini jika misalnya suami melanggar taklid talak, kita tahu bahwa isi taklid talak itu juga sebenarnya jika dia meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut, 3 bulan tidak memberi nafkah dan selama 6 bulan tidak mengabaikan istrinya, maka istri boleh melakukan gugatan di pengadilan. Oke, selanjutnya. Kemudian akibat hukum cerai gugat terhadap suami istri yaitu putusnya perkawinan dengan bain sugra. Kemudian tidak bisa dirujuk, tidak adanya kewajiban suami untuk membayar uang mut'ah, tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah. Ini akibat dari cerai gugat. Terus kemudian solusi yang ditawarkan misalnya ini solusinya mestinya sebenarnya juga di KUA itu untuk lebih, kan ada yang dikenal dengan nasihat perkawinan pasca prapernikahan ya. Jadi mestinya yang bertugas itu lebih memperhatikan substansi yang diberikan atau disampaikan kepada calon pengantin. Kemudian meningkatkan bahwa pernikahan itu harus dirawat, dijaga, dan dipertahankan. Mereka harus punya komitmen penuh terhadap pernikahan itu sendiri. Kemudian untuk mencegah perceraian dalam rumah tangga, ini kuncinya saling menghormati, berkomitmen pada hubungan, saling memberi ruang, saling berkomunikasi terbuka, jujur, kemudian terbuka masalah keuangan. Jadi ini adalah masalah keuangan sebenarnya sebagaimana yang dikatakan nanti mungkin Dr. Ai yang akan menjelaskan lebih luas terkait dengan masalah keuangan. Ini jangan-jangan sebenarnya masalah-masalah perceraian itu cikal bakalnya adalah masalah keuangan. Misalnya pertengkaran yang terus-menerus mungkin karena keuangan juga sebenarnya, mungkin ada istrinya mau belanja kebutuhan dapur tapi keuangannya kurang, itu kan akan memicu juga sebenarnya pertengkaran. Baik. Dan KDRT. Iya. Kemudian alternatif solusi mengatasi cerai gugat. Jadi hak-hak perempuan harus diimbangi dengan informasi dan penyadaran mereka tentang makna dan tujuan perkawinan serta kedudukan perempuan dalam rumah tangga menurut agama Islam. Kemudian terkait dengan kemandirian perempuan dalam bidang sosial ekonomi harus diimbangi dengan pemantapan iman bahwa sumber segala sesuatu itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyangkut tanggung jawab dan perselisihan yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan secara kuratif, tetapi harus ada upaya preventif, yaitu mempersiapkan calon pengantin yang akan menikah dengan sebaik-baiknya, sehingga agamanya matang dan mereka memahami hakikat pernikahan dan cara menjalaninya dengan baik dan aman. Kemudian begitu juga mereka harus paham tujuan perkawinan, bagaimana cara mencapai tujuan, untuk itu perlu disediakan sarana, mungkin dalam bentuk kursus dan sebagainya. Ini tugas KUA sebenarnya juga. Baik, mungkin itu yang saya sempat sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang telah memberikan gambaran bagaimana dalam perspektif hukum Islam atau hukum nasional perceraian itu bisa muncul. Selanjutnya kami persilakan pada Dr. Ai Nurbayinah untuk bisa memberikan perspektif lain
yaitu dalam kacamata ekonomi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wa mubarakan fi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati dan banggakan ya, yang punya agenda ini Pak Dr. Hamdan. Juga tadi alhamdulillah Dr. Fitri sudah memberikan sharing yang luar biasa tentang hukum keluarga ya, perkawinan. Kemudian juga yang kami banggakan dan sayangi ada Dr. Mahmudah sudah hadir juga bersama kita, serta seluruh peserta ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah terima kasih banyak atas partisipasinya ya, keikutsertaannya dalam agenda Tadarus Ilmiah Ramadan di tahun 2023. Baik, insya Allah di sesi saya adalah terkait dengan perceraian dari perspektif permasalahan keuangan keluarga ya, dalam bingkai syariah tentunya. Nah di sini mencoba melengkapi gitu ya, atau mencoba memperkuat tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Fitri ya, terkait adanya faktor keuangan begitu yang kemudian menjadi pencetus perceraian dari sisi istri atau perempuan. Nah ini nanti kita coba lihat juga datanya sejauh mana gitu ya perceraian dari sisi istri ini, gambaran fakta yang terjadi di masyarakat kita. Sebenarnya memang sisi keuangan itu menjadi salah satu pencetus yang sejak lama mungkin ya, bahkan dari kisah Nabi Allah Muhammad SAW juga kita mungkin tahu ya, dan diabadikan di surat Al-Ahzab ayat 28 diantaranya bahwa istri-istri Nabi aja sempat begitu ya semacam ngambek gitu ya karena ada permasalahan keuangan gitu ya, sehingga turun ayat Al-Ahzab tersebut untuk mengingatkan istri-istri Nabi kalau ingin harta dunia gitu ya, maka kemudian Nabi akan berikan ya, tapi diceraikan seperti itu. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya sisi humanis perempuan begitu ya, itu membutuhkan adanya semacam keamanan keuangan ya, sehingga kalau terjadi gangguan di sisi keamanan keuangan mungkin itu akan menjadi pencetus ketidakharmonisan keluarga gitu ya. Ini apa saya bisa dibantu slide-nya ya Pak Hamdan? Baru diproses, ternyata Adobe-nya lagi error, Bu. Nanti Oke, atau saya bagikan dari sini bisa nggak ya? Oh ya. Sebentar. Coba bisa dari situ. Terlihat ya? Terlihat. Jelas. Oke, alhamdulillah. Ya, oke. Nah, oke. Oke, kenapa sih banyak keluarga berpisah karena keuangan ya? Ada satu penelitian yang tahun 2018 begitu ya, ini secara global ternyata 2 dari 5 pasangan itu suka berbohong tentang posisi keuangannya gitu ya, tentang masalah keuangannya. Kemudian sekitar 31% orang berpendapat bahwa menyembunyikan kartu kredit dari pasangan itu lebih buruk daripada berselingkuh ya. Saya juga sempat juga ya punya beberapa case gitu ya, yang mengeluh gitu ketika pasangannya ternyata punya hutang tapi tidak diketahui gitu ya oleh pasangan suami atau istrinya gitu. Oke.
Nah, tadi disebut ya, ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan perceraian. Tadi disebut juga bahwa penyebab pertamanya adalah masalah perselisihan atau pertengkaran. Nah, gitu ya. Tapi kalau disimak lagi atau didetilkan lagi, ini bertengkarnya karena apa gitu ya. Nah, itu memang ada data juga bahwa 35% pertengkaran keluarga itu disebabkan karena keuangan gitu ya, walaupun tidak spesifik ya. Kalau spesifik disebabkan karena keuangan itu menurut data Badilak itu sekitar 26%. Ya, tapi, apa namanya, data ini menunjukkan bahwa sebenarnya masalah keuangan itu masalah yang, cukup ini ya, cukup, menyita gitu ya, cukup menyebabkan atau cukup tinggi gitu ya pengaruhnya terhadap, keharmonisan keluarga, begitu. Kalau kita lihat data 2019 itu di Cibinong misalnya ya, itu justru dominan memang dari, sisi faktor ekonomi. Nah, kalau KDRT ya tadi ya sama ya datanya, tidak lebih dari 0,6% dan ada kemungkinan balik lagi gitu ya kalau KDRT ya. Tapi kalau masalahnya keuangan nih agak pelik gitu. Nah, sebenarnya apa sih sebabnya timbul permasalahan keuangan keluarga? Ya, apakah karena penghasilannya yang kurang, karena tidak punya uang gitu ya. Nah ini, memang, ini perlu diteliti juga ya, karena ada datanya juga. Ternyata bukan hanya masalah nggak punya atau kekurangan, apa namanya, penghasilan gitu ya. Tadi disebut di, apa namanya tuh, Sigotaklik gitu ya, kalau, 6 bulan diabaikan, 2 tahun tidak memberi nafkah gitu ya, maka perempuan itu berhak untuk menggugat cerai gitu ya. Nah, tapi kemudian kita perlu lihat juga apakah memang benar-benar karena penghasilannya yang kurang atau sebenarnya bukan penghasilannya yang kurang gitu ya, tapi justru karena tidak adanya, komunikasi gitu ya, pola keuangan yang, sama gitu ya antara suami dan istri. Ya keliru masalah pola keuangan. Karena memang ternyata walaupun tidak, dalam keadaan kondisi rumah tangga yang mapan, itu bisa juga terjadi perceraian akibat permasalahan keuangan gitu. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di antaranya, menyebutkan ya, jadi, sesungguhnya keluarga yang, dibenci itu ya oleh Abu Bakar adalah ketika dia menggunakan rezeki yang didapatkannya berhari-hari gitu ya, gajiannya nunggu sebulan gitu ya, tapi habisnya seharian gitu. Nah ini, tidak melihat nominalnya ya, mau gajinya 5 juta, 10 juta, 40 juta gitu ya. Kalau modelnya seperti ini ya, tidak mengelola keuangannya dengan baik, ya ini sama aja gitu ya, ini nanti akan menimbulkan permasalahan keuangan juga, gitu. Nah, kemudian yang sekarang juga lagi viral ya, yaitu gaya hidup yang tinggi ya, sampai mungkin, kalau kita lihat ya di, yang lagi viral baru-baru ini begitu ya, eee, hobi flexing ini kemudian menyebabkan merembet ya ke semuanya ya, ada yang ayahnya sampai dipecat gitu ya, dimutasi dan seterusnya. Ini sebenarnya sudah diingatkan gitu ya kalau dalam Islam itu, tidak boleh nih kita nih menghabiskan rezeki kita untuk hanya kehidupan dunia aja, untuk bersenang-senang aja gitu ya. Sabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya gitu, itu, dilarang. Nah ini, sekarang udah mulai, nampak nih kalau hobi flexing kayak gini nih bahaya sebenarnya buat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga buat keharmonisan keluarga, seperti itu ya. Nah, sekarang jadi permasalahannya karena lagi marak gitu ya, dan perempuan ini, kemudian jadi mudah gitu ya untuk, pokoknya ada keributan sedikit, gugat cerai gitu ya. Ini sebenarnya perceraian ini solusi atau masalah gitu ya. Tapi ini, saya mempersempitnya di sisi keuangan ya, karena saya di sisi keuangan saja. Nah, sekarang kita lihat dulu, ternyata memang datanya itu tahun 2021, 75% inisiatif permohonan cerai itu datangnya dari istri. Kenapa ya istri itu, kemudian sampai dominan kemudian apa namanya, eee, menggugat cerai gitu ya. Kalau lihat dari sisi keuangan, yang terbaru misalnya ada kasus, pinjol gitu ya, ternyata 3 korban pinjol terbesar itu pertama itu guru, yang kedua korban PHK, yang ketiga itu adalah, ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini mungkin istrinya guru atau istrinya korban PHK ya. Jadi sebenarnya ini, circle aja gitu ya. Nah, kenapa ibu rumah tangga? Padahal kan tadi ya kalau dalam Islam, tanggung jawab nafkah itu bukan di istri gitu ya, tapi
di suami gitu ya. Tapi di Indonesia nih budayanya atau kita mau coba melihat begitu ya fenomena yang ada beban yang cukup tinggi gitu ya ke istri gitu ya, ke ibu gitu ya, ketika terjadi permasalahan keuangan di rumah tangganya gitu ya. Misal contohnya ketika istri tidak bekerja gitu ya, itu bulinya adalah tidak bisa membantu keuangan suami. Begitu bekerja, bulinya adalah tidak bisa mengatur mengkondisikan rumah dan keluarganya seperti itu. Jadi ibu rumah tangga ini punya beban yang agak berat nih akhirnya. Dan kebanyakan kemudian mencari sumber pendanaan dengan cara yang salah ya. Nanti saya coba share ya. Jadi karena terjadi kekurangan keuangan gitu ya, ada permasalahan keuangan di keluarganya, akhirnya si istri ini kemudian cari sumber keuangan yang lain, diantaranya lewat pinjol gitu ya, atau dan sejenisnya begitu. Dan akhirnya karena kurangnya informasi yang baik, pengelolaan utang itu menjadi sumber masalah justru. Nah, ini ya kalau di sisi kurang keuangannya kurang baik gitu ya. Tapi ternyata bukan hanya masalah keuangan yang kurang baik gitu ya yang menyebabkan perceraian. Karena data di Depok ini ya 2015 ternyata PNS perempuan banyak kemarin itu menggugat cerai ketika makin sejahtera. Jadi ketika susah banyak yang menggugat cerai, ketika mapan juga banyak yang menggugat cerai. Jadi ini sebenarnya permasalahannya dilematis gitu ya. Ini disebut juga sama Dr. Fitri ya, pada saat punya kemandirian ekonomi kemudian merasa oke, kayaknya nggak pakai nggak disokong suami juga bisa begitu ya. Seperti itu. Nah, atau ini juga jadi solusi karena terjadi permasalahan keuangan gitu ya, suka bertengkar, apalagi sampai timbul utang yang tadi tidak diketahui pasangan gitu ya, atau misalnya utang yang menumpuk ya, yang ini bahkan kemudian kalau data yang disebut sama Pak Presiden gitu ya, sampai ada yang bunuh diri dan ini banyak marak gitu ya. Nah ini kan lebih parah gitu ya, jadi kasusnya ini sudah sampai ke tahap ini ya tidak menemukan jalan keluar lagi sampai mengambil jalan pintas seperti ini. Nah ini tentu permasalahan yang tidak sederhana. Kemudian kita juga perlu memikirkan supaya saudara-saudara kita ini ya para istri, para ibu itu ketika terjadi permasalahan keuangan itu mendapatkan solusi yang baik gitu ya ketika terjadi kekurangan keuangan atau pengelolaan keuangan yang salah itu harusnya perlakuannya seperti apa sehingga bisa mendapatkan solusi yang tepat gitu ya, bukan kemudian cari utang lewat pinjol yang bunganya besar gitu ya, atau bahkan tadi ya berbunga harian dan seterusnya. Nah ini tentu kita punya kewajiban bersama, jadi nggak bisa dibilang oh ini tugasnya pemerintah aja gitu ya, oh ini tugasnya dari ini dong suami dong, oh ini tugasnya istri dong gitu ya. Tapi ini adalah tugas bersama supaya kita punya kesadaran bersama ketika terjadi permasalahan bagaimana solusinya itu dicari baik-baik gitu ya. Nah, salah satu indikator supaya kayak gitu ya keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis itu kalau kita lihat data BKKBN. Nah, itu ternyata poin pertamanya adalah keluarga tersebut itu harus punya upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama. Harus ngaji lah kira-kira begitu ya. Nah, ini kenapa itu ya perlu ditingkatkan pengetahuan agama. Tadi disebut sama Dr. Fitri ya. Banyak yang kemudian menikah muda, usia muda gitu ya, bahkan mungkin punya kemandirian keuangan tapi tidak dibarengi dengan kekuatan iman gitu ya. Jadi pengetahuan agamanya belum kuat, jadinya harus didukung. Nah, dalam Islam itu seperti apa sih sebenarnya support system ya untuk membangun atau membentuk keluarga yang harmonis gitu ya, supaya bisa terjaga dan terhindar dari perceraian. Nah, ini kita coba lihat satu-satu ya. Nah, pertama ternyata tidak semua orang itu dalam Islam ya di surat An-Nisa ayat 5 itu boleh mengelola keuangan. Jadi nanti dicek dulu apakah yang mengelola keuangan itu istrinya atau suaminya atau berdua atau bukan dua-duanya. Kita lihat siapa yang
dianggap mampu mengelola keuangannya. Karena kalau tidak nanti jadi uang yang ada itu jadi sumber masalah, bukan jadi solusi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat juga bagaimana pengelolaan keuangan yang ada sekarang gitu ya. Jadi ketika terjadi perceraian atau sedang dalam tahap mediasi ya, kita lihat nih sebenarnya permasalahannya itu akarnya di mana? Apakah benar karena kekurangan uang atau sebenarnya karena kurangnya komunikasi masalah keuangan? Misalnya tidak punya pengelolaan keuangan yang baik gitu ya. Dan seterusnya. Karena menurut sahabat Muawiyah itu ya, mengelola keuangan yang baik itu setengah dari pendapatan ya. Jadi sebenarnya itu setengah dari solusi gitu ya kalau kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, walaupun misalnya ternyata udah mapan kok nggak lepas nggak terhindar juga dari masalah perceraian. Karena ini juga bisa kemudian mengindikasikan bahwa kemapanan itu tidak diiringi atau tidak dibarengi dengan pola ya manajemen keuangan keluarga yang baik. Nah ini ya Rasulullah pernah memberikan arahan ya ketika memanggil Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menyampaikan, wahai Abu Dzar, kamu lihat gunung Uhud di belakang sana. Rasulullah menyampaikan bahwa seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, saya tidak akan menggunakannya semuanya selain hanya 3 dinar saja. Gitu ya. Kalau perempuan, kalau saya gitu kita banyakkan gitu ya. Gajinya 3 dinar, penghasilannya 3 dinar, tapi belanjanya sebanyak gunung Uhud gitu ya. Padahal menurut Rasulullah kalau punya emas sebanyak gunung Uhud, belanjanya 3 dinar aja gitu ya sebaliknya. Nah ini kadang jadi permasalahan juga ya pola pengelolaan ini. Apalagi sekarang era sosial media gitu ya, flexing di mana-mana gitu ya, memotivasi orang untuk memperbanyak gitu ya, atau memposting banyak-banyak kekayaan yang dia miliki, dan ini jadi jebakan juga untuk keharmonisan keluarga. Nah itu ya, jadi intinya kalau dari saya selaku pemateri dari sisi keuangan, inti dari perceraian dan permasalahan keuangan keluarga kemungkinan itu didasari oleh kurangnya pengelolaan keuangan keluarga yang baik gitu ya. Kalau kita lihat 5 dari 9 indikator keuangan keluarga yang sejahtera itu harusnya mencerminkan pola keuangan yang sehat gitu ya. Contohnya dia punya tabungan gitu ya, makan oke, rekreasi jalan-jalan bisa, sedekah bisa gitu ya. Dan itu harus ini dijaga gitu ya supaya keharmonisan keluarganya juga bisa dijaga dengan baik gitu. Nah, kalau ini belum bisa dipenuhi gitu ya, itu fondasi keluarganya menjadi tadi agak goyang gitu ya. Ini harus kita bisa kelola gitu ya. Nah, itu aja mungkin dari saya, Dr. Hamdan, nanti mungkin bisa dilengkapi juga oleh Dr. Mahmudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ai yang begitu cermat ya. Ini secara tidak langsung itu kayak menyindir para suami itu. Sudah benar nggak memberi jaminan keuangan gitu ya. Berikutnya ini bagaimana cara pikir, cara pandang para perempuan. Ini kita akan kupas mendengarkan paparan dari Bu Nyai Dr. Mahmudah. Jadi mengapa perempuan sekarang lebih minta bercerai dan seterusnya itu. Kalau tadi ekonomi sudah, kira-kira sekarang cara pandang berpikirnya seperti apa? Kami persilakan pada Nyai Mahmudah untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga pada malam hari ini, malam minggu kita menjadi hangat meskipun lewat darah ya, lewat lewat media yang tidak tersentuh tetapi dekat di mata ini. Cie. Baik,
teman-teman sekalian, utamanya kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sebatas ngeriung atau sharing sederhana, karena kebetulan pada malam hari ini dua pemateri sudah lebih berkompeten untuk membahas tentang tema pada malam hari ini, yaitu tentang apa tadi, perceraian ya. Perceraian yang semakin marak yang dilakukan oleh gugat cerai perempuan. Ini sebenarnya terjadi fenomena apa? Kemudian saya ucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada dua pemateri sebelum saya, yaitu Ibu Dr. Fitriani, kemudian Ibu Dr. Ai, yang sudah memberikan banyak pencerahan ya, sehingga saya sebagai pengganjil pada kesempatan malam hari ini ya, sunnah Nabi menyukai yang ganjil-ganjil, dan kebetulan saya terakhir sebagai pengganjil. Semoga nanti teman-teman akan menyukai saya karena akan menyajikan materi yang sebetulnya tidak seimbang dengan pemateri-pemateri sebelumnya. Juga selamat malam, terima kasih kehadiran dan kesetiakawanan teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam Zoomiyah ini yang diselenggarakan dan diinisiasi oleh Bapak Muhammad Hamdan. Semoga kita semuanya semakin hangat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini, saya mungkin agak berbeda dari materi-materi yang disajikan oleh dua pemateri sebelumnya, yang banyak memberikan data secara komprehensif, sangat detail, dan membuat kita cukup terkesima. Ternyata memang secara data yang disuguhkan oleh Bu Dr. Ai tadi, perempuan banyak sekali melakukan unjuk rasa ya, karena hati, unjuk rasa terhadap kaum laki-laki, dalam hal ini suami, untuk memberdayakan dirinya dengan memutus tali ikatan pernikahan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pernikahan yang diidamkan. Kalau perceraian itu terjadi, tentu diawali dari pernikahan yang tidak baik-baik saja. Padahal sebenarnya elan dasar, elan moral dari Al-Quran mensyariatkan adanya pernikahan itu adalah untuk ketentraman, untuk kebaikan, untuk meningkatkan ketakwaan. Tapi kenapa perceraian itu harus terjadi? Nah, mungkin kita akan menarik terlebih dahulu ya tentang ontologis dari sebuah pernikahan. Jadi kalau perceraian tadi sudah dibahas semuanya, saya malah mundur ya. Kita akan membahas tentang ontologis terlebih dahulu. Baik, ontologis dari pernikahan, kalau secara bahasa itu berarti berkumpul. Ini teman-teman semuanya insya Allah sudah pada paham ya. Kemudian secara syarak, yaitu akad yang menghalalkan pergaulan yang kemudian di dalamnya terdapat pembatasan antara hak dan kewajiban. Nah, kemudian terminologis KHI, dari KHI yaitu kompilasi hukum Islam, pernikahan ini adalah akad yang kuat, yaitu misa kongolizo, untuk mentaati perintah Allah, dan ketika kita melaksanakannya itu dinilai sebagai sebuah ibadah. Nah, dari pengertian pernikahan menurut KHI ini bisa ditarik secara konteks teologis bahwa pernikahan itu adalah sunatullah. Ya, sebagaimana ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Adam yang sendirian di dalam surga, diciptakanlah Hawa sebagai teman, gitu ya, sebagai teman, kemudian untuk menemani kesepiannya si Adam, gitu, dan juga selain teman dalam kesepian juga sebagai pembuat penerus keturunan, sehingga di sini ada yang namanya hifdzun nasal, bahwa pernikahan itu sunatullah. Kemudian secara ontologis yang ketiga, di sini saya mengutip dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dewasa yang kemudian diikat dalam hubungan suami istri dengan dua tujuan, yaitu tujuan yang pertama, belum Pak Dr. Hamdan belum. Tujuan yang pertama yaitu untuk
membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Kemudian yang kedua, tujuan dari perkawinan ini yaitu untuk mendapatkan kekekalan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks filosofis ini, tentu bisa kita maknai bahwa perkawinan yang sudah dilegalkan dalam undang-undang ini juga merujuk pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian mengilhamkan, memberikan inspirasi kepada kita semuanya bahwa pernikahan itu bukan hal yang main-main saja, tetapi memiliki landasan filosofis di mana akan terbentuk sebuah keluarga yang bahagia dan keluarga yang kekal. Oke, lanjut. Nah, dari beberapa definitif atau secara ontologis pengertian tentang pernikahan ini, tentu bisa kita tarik garis utama bahwa pernikahan itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, di sini saya mengutip beberapa konsep bahagia menurut beberapa filsuf. Yang pertama, saya mengutip Socrates, bahwa dia menyebutkan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan jiwa, yaitu eudaimonia. Nah, eudaimonia ini yang artinya kebahagiaan jiwa, itu membutuhkan paling tidak dua hal yang mendampinginya, atau untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, diperlukannya kebajikan, atau dalam istilah lain, phailos ya, adanya kebajikan yang harus ada terhadap personal dari masing-masing individu gitu ya. Nah, yang kedua juga harus dibarengin dengan keutamaan. Keutamaan menurut Socrates di sini adalah memiliki pengetahuan. Kalau tadi disampaikan oleh Dr. Fitriani dan juga Dr. Ai bahwasanya ketika seseorang dalam hal ini adalah perempuan atau istri sudah memiliki pengetahuan, justru dengan pengetahuannya itu membuat dia bisa mengambil tindakan yang menurut saya agak ceroboh gitu ya, yaitu mengajukan gugatan. Itu kan agak ceroboh ya, kalau memahami tentang pentingnya dan tujuan elan dasar pernikahan itu adalah untuk kebahagiaan bersama. Kalau perceraian itu tentu akan ada korban yang berjatuhan, dan di sini tentu pengetahuan yang sudah didapatkan oleh perempuan yang sudah melakukan atau meminta melakukan gugat cerai itu, pengetahuannya mungkin masih nyangkut di jemuran gitu ya, karena sering menjemur gitu. Nah, ini agak tidak pas ketika perempuan yang sudah memiliki kecerdasan berlebih dengan pengetahuan yang mumpuni, tetapi di sisi lain pengajuan perceraian yang kemudian di situ lebih didominasi oleh hawa nafsu, itu sudah mengesampingkan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian saya juga mengutip konsep bahagia yang disampaikan oleh Plato, bahwa kebahagiaan itu tidak hanya kepuasan hawa nafsu yang sifatnya indrawi atau terkait dengan keduniawian, tetapi kebahagiaan ini harus dilihat dalam hubungan keduanya, yaitu keseimbangan antara hubungan indrawi, yaitu yang terkait dengan duniawi itu tadi, dengan hubungan ide, dalam dataran ide, yaitu keinginan melakukan yang terbaik. Ada ide, ada hasrat, ada kemauan untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, kalau seorang istri, seorang perempuan, ataupun juga laki-laki atau suami sudah niat, sudah beriktikad untuk melakukan, menjalin hubungan yang lebih serius dengan membangun sebuah rumah tangga, tentu di sana ada keinginan, punya ide, punya planning yang luar biasa bagaimana nanti keluarga yang hendak dibangunnya itu akan baik-baik saja, ya, menghindari hal-hal yang terburuk. Itu harus selalu diantisipasi dari awal, sehingga ide-idenya itu untuk mempertahankan keluarganya, keutuhan keluarganya itu akan terus dilakukan, baik itu pihak istri maupun pihak suami, karena dalam rumah tangga itu adalah milik berdua, bukan milik suami saja dan bukan milik istri saja, tapi kedua-duanya harus menyatukan ide untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya.
Kemudian yang terakhir saya mengutip konsep bahagianya Aristoteles yang menyebutkan bahwa untuk mencapai kebahagiaannya manusia harus hidup dengan baik, yaitu hidup penuh makna, penuh kebajikan, terarah, dan menenteramkan. Nah, dari beberapa konsep bahagia yang saya kutip dari beberapa filsuf tersebut, mengindikasikan bahwa setiap rumah tangga itu berhak memperjuangkan kebahagiaan dan kesempurnaan rumah tangganya. Sehingga ketika perempuan sudah dalam kondisi mapan ekonomi, cerdas pikirnya, gitu ya, tetapi tidak diimbangi dengan konsep-konsep sederhana yang itu akan menguatkan ikatan antara suami dan istri, itu senantiasa akan sia-sia saja. Dan tentu ini bertentangan dengan elan moral dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan sebuah pernikahan, gitu ya. Baik, dilanjut. Nah, di sini pernikahan merupakan peradaban manusia yang pertumbuhannya, kemudian perkembangannya secara langsung ataupun tidak langsung itu dilandasi oleh ilmu atau pengetahuan. Ketika si A ingin menikahi si B, atau ketika Zainab ingin menikah dengan si Ali, gitu ya, maka di sana tentu di antara masing-masing individu ini, personal baik si A ataupun si B ini harus mempersiapkan ilmunya, mencari ilmunya, mempersiapkan, menambah pengetahuannya, apa saja sih yang harus dipenuhi, atau standar-standar untuk membangun sebuah rumah tangga. Itu harus memiliki ilmunya, harus punya ilmunya, harus menambah pengetahuannya. Kalau tidak, ya, seorang dewasa yang sudah ingin melakukan pernikahan mengikuti mengikuti sunnah Nabi, dan itu adalah sunnatullah, perintah dari Allah, tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan dan ilmu, maka niscaya pernikahan itu isinya adalah nano-nano. Ya, pernikahan semuanya nano-nano. Akan tetapi di sini tidak diimbangi dengan konsep-konsep yang matang. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa pernikahan itu merupakan institusi batin. Apa maksudnya institusi batin di sini? Pernikahan itu sebagai pelegalan ikatan dua batin yang terlegalisasikan, baik itu secara agama, secara sosial, dan kemasyarakatan. Sehingga sebagai institusi batin ini, dia akan selalu melakukan metamorfosa. Ya, dua ikatan batin antara laki-laki dan perempuan, apakah itu dewasa ataukah itu tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Fitriani, belum genap usianya, gitu ya, masih usia dini melakukan pernikahan. Di situ sudah terjadi institusi batin, adanya pelegalan atau pengabsahan ikatan dua batin, baik itu secara agama atau sosial kemasyarakatan. Apakah itu nikah yang formal ataupun nikah siri. Di situ ada sebuah ikatan. Nah, di sini institusi batin itu akan melakukan metamorfosa terus-menerus yang kemudian akan membentuk sebuah keluarga, gitu ya. Nah, di sini institusi batin saya menyebutkan adanya tidak hanya pada physical attraction, yaitu ketertarikan fisik doang, gitu ya. Jadi si Zainab menyukai si Ali, gitu misalnya ya, itu tidak sebatas karena hidungnya Ali yang mancung, atau sebatas karena fisiknya Ali yang keren, yang apa namanya, suspek dan lain sebagainya itu. Jadi tidak sebatas pada physical attraction, tetapi institusi batin ini, pelegalan dua ikatan batin anak manusia ini juga harus melibatkan universalitas yang ada dari dua personal tersebut, yaitu menyukai cara berpikirnya, gitu ya, menyukai dan menerima cara berpikirnya, kemudian menyukai fisiknya, kelebihan dan kekurangannya, kemudian juga siap untuk bertukar ide, gitu ya. Termasuk juga keluarga dari dua belah pihak itu harus siap untuk disukai, dalam artian belajar terus-menerus untuk menerima dari pasangan kedua belah pihak ini.
Nah, semua ini larinya ketika kita sudah terjadi institusi batin, kemudian di sana tidak hanya physical attraction, tetapi keseluruhan yang ada dalam masing-masing personal, ini akan menjadikan keluarga yang utuh. Nah, tentu secara epistemologis, ketika kita melakukan pernikahan, anak manusia ingin melakukan pernikahan, maka tentu harus memiliki pengetahuan atau ilmunya. Kalau merujuk dalam konsep mubadalahnya Faqih Abdul Qadir, atau kemudian kita bisa membaca dalam kitab Bulughul Maramnya siapa? Bulughul Maramnya, aduh maaf saya lupa. Ini menyebutkan pondasi atau pilar dari pernikahan itu setidaknya ada 5. Ada yang menyebutkan 4. Kalau Faqih Abdul Qadir menyebutkan 4 ya. Kalau dalam Bulughul Maram disebutkan ada 5 setidaknya. Nah, ini harus diketahui. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Fitriani bahwa sebenarnya proses-proses pendidikan pranikah yang sudah dilakukan oleh KUA gitu ya, itu sebenarnya memang harus lebih digalakkan lagi. Tidak sebatas 1 kali sebelum pernikahan itu terjadi. Tetapi mungkin bisa dilakukan 2 sampai 3 tahapan, memberikan briefing pengetahuan tentang pendidikan pranikah. Bagaimana keluarga itu nanti terbentuk dengan baik dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu harus tidak cukup 1 kali. Yang setahu saya bahkan yang pernah saya ikuti juga hanya 1 kali. Sehingga kalau catin, calon pengantin itu tidak melakukan pembelajaran dan menambah pengetahuan dengan sendirinya, maka dia akan keder ketika sudah memasuki mahlige rumah tangga. Nah, di sini kita harus memberikan pemahaman kepada calon-calon pengantin itu. Dan ini kewajiban kita semuanya mentransformasi ilmu kita tentang bagaimana sesungguhnya keluarga yang utuh yang diharapkan oleh dalam Al-Quran itu. Karena pondasi atau pilar dari pernikahan itu paling tidak di sini ada 5, misal konggolizo, yaitu adanya ikatan yang kuat, yang suci dalam ijab kabul itu, tidak hanya main-mainan yang kemudian pada hari ini mungkin lebih mengejar untuk bisa update status gitu ya. Saya sudah sah nih gitu ya. Bukunya ditenteng-tenteng dan lain sebagainya. Nah, itu tidak sebatas itu, tapi ada ikatan yang kuat yang kemudian harus menjadi jargon dalam hidupnya, membawa pernikahan ini menjadi abadi. Nah, kemudian juga dalam pernikahan itu ada zawaj. Ya, kita mengenal istilah zawaj yaitu berpasangan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 disebutkan hunalibasul lahun gitu ya. Jadi antara suami dan istri itu satu sama lain menjadi pakaian, menjadi baju. Baju itu kan pantas tidaknya tergantung bagaimana kita bisa menempatkan. Kalau tahu istrinya itu suka merah gitu ya, laki-laki suami maka harus bisa mengimbangi. Oh ya, aku agak-agak merah sedikit. Nah, paling tidak seperti itu. Nah, kemudian juga ada muasyarah bil ma'ruf, yaitu bagaimana seorang suami dan istri harus melakukan hubungan yang baik, artinya pergaulan yang baik, sering bercanda, sering menyanjung, memuji gitu ya. Jangan mencari celah kesalahan di antara keduanya. Suami cari kesalahan istri, istri selalu mencari-cari kesalahan suami. Ini merupakan sumber konflik sederhana, simpel, tetapi sumber konflik yang tinggal menunggu bom waktu saja. Kemudian yang keempat dalam rumah tangga itu komunikasi yang baik, yaitu dengan selalu melakukan musyawarah. Kalau dalam rumah tangga, suami istri, kedua belah pihak sering ngobrol, mau tidur itu ngobrol dulu, dongeng dulu, menceritakan tadi apa yang sudah dilalui ketika bersama ataupun sedang berjauhan, suami di kantor, istri mungkin ada di rumah atau juga sama-sama kerja, tetapi kemudian ketika ketemu di malam hari, ketemu di kamar, maka komunikasi itu harus dihangatkan kembali supaya tidak terjadi miskomunikasi apabila ada hal-hal yang lupa tidak disampaikan, kemudian istri tahu belakangan atau pasangan tahu belakangan dan itu taunya dari orang lain. Nah, jadi musyawarah ini harus ada. Musyawarah ini bagian dari komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Kemudian yang terakhir yang perlu ada dalam keluarga itu adalah antarodin, ya, saling ridho gitu ya. Suami ridho terhadap
kekurangan istrinya, istri juga ridho terhadap kekurangan suaminya. Suami yang memiliki penghasilan pas-pasan, istri juga harus ridho di dalamnya. Karena tadi yang sudah disampaikan Bu Dr. Fitri atau Bu Dr. Ai ya, yang menyebutkan bahwa rizki itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah diatur, tinggal bagaimana kita itu bisa mensikapinya, kemudian mengaturnya sebaik mungkin. Kalau memang takaran rizki kita hari ini itu hanya 20.000 misalnya, ya bagaimana kita bisa mengatur 20.000 itu cukup untuk makan satu keluarga dalam 3 hari. Tapi mungkin nggak itu ya? Itu tadi pertanyaan yang mungkin sudah terjawab oleh Dr. Ai gitu ya. Keuangan itu sangat sensitif. Tetapi di situ ketika kita sudah memahami konsep antarodin gitu ya, saling ridho, saling legowo gitu, maka niscaya itu bisa dihadapi bersama-sama. Nah, konsep-konsep inilah ya pernikahan sebagai yang didasari dengan pengetahuan, dilandasi dengan pengetahuan, kemudian institusi batin di situ tidak hanya mengenali atau menyukai physically saja, tetapi keseluruhan yang ada dalam bagian masing-masing, kemudian dilengkapi dengan dasar-dasar menciptakan atau membuat keluarga yang harmonis, maka di sini akan menjadi keluarga yang ideal. Lanjut, Pak Dokter. Nah, di sini tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Bu Dr. Fitri bahwa penyumbang terjadinya perceraian yang dilakukan oleh perempuan terhadap suaminya ini banyak sekali. Tidak hanya mungkin faktor ekonomi atau finansial saja, tetapi banyak sekali yang memicu terjadinya perceraian itu. Antara lain nilai agama, yaitu tadi sudah disampaikan juga minimnya pengetahuan agama. Ya, kesadaran bagaimana bahwa pernikahan itu adalah mengikuti sunnatullah dan sunnah Rasul itu kemudian tidak diupayakan secara baik dengan mengikuti anjuran-anjuran yang sudah ada dalam Al-Quran. Sebenarnya semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita memperlakukan istri, bagaimana kita harus memperlakukan suami, memperlakukan anak-anak kita, tetangga kita, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Tapi karena minimnya nilai-nilai agama yang dipahami oleh pasangan gitu ya, maka perceraian itu tidak bisa dihindari lagi. Kemudian boredom, ya, ada kejenuhan. Mungkin karena suaminya didandanin nggak mau gitu ya. Kalau mau berangkat kerja, parfumnya kanan kiri atas bawah diparfumin semua karena mau di KRL gitu ya. Malu kalau kecium nggak seger gitu. Tapi giliran di rumah nggak mau parfuman. Sama dengan istri ketika mau arisan dia menggunakan lipstik, berdandan gitu ya, bersolek, tetapi di rumah pakai daster baju kebesaran. Nah, ini kan menjadikan atau memicu boredom, kejemuan antara dua belah pihak gitu ya. Bosen yang dilihat gitu-gitu aja. Giliran keluar keren, rapi, kalau di rumah gitu-gitu aja. Atau mungkin pola dalam hubungan intimnya yang hanya begitu-begitu saja mungkin ya. Nah, itu akan memicu yang namanya boredom, sehingga dia itu ya bete lah, nggak ada perubahan, gini-gini aja hidup, ngapain sih, mending ya kita kemudian memilih jalan firaq. Nah, kemudian yang lain miskom di sini miskomunikasi bisa, kemudian miskomunikasi dan miskomunikasi ya, di sini ada miskomunikasi. Itu tadi tidak ada musyawarah, komunikasinya sangat minim. Kemudian trust issue, ya di sini ketidakpercayaan, adanya ketidakpercayaan. Misalnya ini dilakukan pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh gitu ya. Kemudian juga faktor mungkin pasangan antara salah satu dari pasangan itu memiliki mantan yang banyak, sehingga ketika senyum-senyum di HP-nya sendiri itu ada menumbuhkan kecurigaan. Kemudian juga rasa posesif ya, trust issue itu akan menjadikan salah satu pasangan itu lebih posesif, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor pemicu. Jadi tidak hanya satu finansial saja ataupun faktor pendidikan saja, tetapi banyak sekali pemicu yang mungkin juga dilakukan oleh perempuan untuk minta perceraian, banyak pemicunya. Nah,
Di sini untuk mengantisipasi virok terjadi dalam rumah tangga, ya, virok itu entah tadi yang disampaikan Bu Fitri, apakah itu karena talak ataupun karena gugatan, maka di sini saya menawarkan yang namanya strategi habituasi. Strategi habituasi ini adalah strategi bagaimana dalam hubungan suami istri itu melakukan pembiasaan atau pembudayaan dalam berproses dan berjuang untuk mencapai keluarga yang bermartabat dan berkualitas. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara perlahan tetapi pasti di antara dua belah pihak. Contoh pembiasaan itu apa? Pembiasaan membantu, memberikan tawaran bantuan. Ya, kalau dalam mubadalah itu kan kesalingan ya, kesalingan, saling percaya, saling menjaga, kemudian saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya. Tetapi di sini pembiasaan, dilakukan pembiasaan. Kesalingan itu tidak hanya ketika salah satunya butuh, tetapi harus dibiasakan setiap hari menjadikan habituality ya. Dibiasakan untuk melakukan sebuah perjuangan untuk mendapatkan keluarga yang kekal dan abadi itu atau bermartabat dan berkualitas. Lanjut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya keinginan untuk ada keinginan untuk mempertahankan keluarga, maka di situ diawali dengan konsep bagaimana menjadikan keluarga yang bahagia. Kalau di antara individu itu tidak memiliki konsep bahagia, sehingga tidak ada kebersamaan, tidak ada upaya ikhtiar, tidak ada iktikat baik di antara dua belah pihak, maka tujuan dari pernikahan itu tidak akan pernah tercapai. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa keluarga kekal adalah keluarga yang utuh. Di situ tidak ada kata-kata perceraian, tidak mengungkit-ungkit perceraian, tidak mengungkit-ungkit kelemahan dan kekurangan, tetapi di situ adalah saling menutupi, saling melengkapi, saling menjaga, dan memberikan penguatan di antara keduanya. Nah, ini adalah keluarga yang dicita-citakan dalam Al-Quran. Kemudian kalau mengutip dari konsep keluarga maslahah dalam LKKNU, disebutkan bahwa keluarga itu adalah keluarga yang siap bahagia dan membahagiakan. Dan ini tentu tidak berbeda dengan beberapa pengertian konsep bahagia yang tadi sudah saya kutip, bahwa secara filsafat bahwa ilmu pengetahuan itu semuanya adalah gunanya adalah untuk kebahagiaan. Maka dari itu pengetahuan yang diperoleh untuk membina atau membentuk sebuah keluarga, maka di situ juga harus menciptakan kebahagiaan. Nah, di sini elan moral dari disyariahkannya pernikahan sudah saya sampaikan di sini, yaitu ada sebagai penyempurna agama, sebagai sunnah Rasul, kemudian untuk mendapatkan keturunan yang baik, ya, yang beriman, yang memiliki pandangan-pandangan tentang syariah dengan baik, kemudian menjadi pasangan yang bertakwa sehingga takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya dan itu dibenci oleh Allah SWT. Kemudian juga menjaga diri dari hal-hal yang mungkin dilanggar. Jadi kita tahu bersama bahwa sekali lagi elan dasar dari disyariatkannya pernikahan adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat baik dari kedua belah pihak. Sehingga ketika memang yang diinginkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kedua-duanya juga harus terus belajar dan meningkatkan keimanannya itu dengan kembali lagi back to Al-Quran ya. Kita harus merujuk kepada Al-Quran lagi, bahwa tips-tips atau trik-trik untuk melanggengkan hubungan dalam rumah tangga itu harus diperbaiki terus-menerus. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di akhir saya ingin sedikit memberikan doa bersama buat kita semuanya. Allahumma ma'qulubana alal khair wa jamilna bil birli wal wisol. Semoga doa ini akan menjadikan kita untuk selalu
menapaki rumah tangga kita dengan penuh kebaikan dan menjadikan keindahan pada diri kita masing-masing itu dengan kebaikan dan jalinan keluarga yang baik. Sehingga dengan seperti itu kita semuanya akan terhindar dari yang namanya perceraian. Baik, terima kasih banyak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Nyai Mahmudah yang telah memberikan khotbah pernikahan bagi pasangan lama, yang pasangan tua-tua ya. Dan kita aplaus untuk 3 narasumber, 3 penyaji semuanya, Bapak Ibu semua yang telah menyampaikan. Baik, biasanya forum kita akhiri jam 10:30 malam. Nah ini karena ibu-ibu, jadi sebelumnya kami mohon maaf yang mungkin sudah merampas waktu bagi suami masing-masing ya, karena kebetulan ini kan nyai-nyai semua, jadi mohon maaf dan titip salam ke para bapak-bapaknya nanti sudah meluangkan ibu-ibunya. Semoga tidak menjadi bagian dari yang tadi disampaikan Bu Mahmudah itu. Penyempurna agama jadi nggak sempurna dan lain-lain. Nah, walaupun demikian, semoga 3 narasumber ini masih berkenan untuk menanggapi jika ada yang akan memberikan tanggapan. Kalau di chat ini setidaknya sudah ada dua hal yang ditanyakan. Ada yang menanyakan, ini mungkin belum menikah ya, ada yang belum menikah di antara hadirin di sini, bagaimana ketika satu fenomena menikah seperti Siti Nurbaya, artinya orang tua itu memaksa anaknya menikah pada pilihan orang tua gitu. Kalaupun dilakukan, pada akhirnya akan berujung perceraian, misalkan itu. Nah, kalau tidak dilakukan atau kawin paksa, kawin lari misalkan, maka berujung dengan hal-hal yang lain. Kira-kira kalau dari 3 pandangan narasumber ini kira-kira seperti apa? Ini mungkin ada yang pengen curhat seperti itu, sudah menuliskan di forum chatnya. Jadi persilakan, kali aja ada yang punya pengalaman kawin seperti Siti Nurbaya gitu. Terima kasih. Mulai dari siapa dulu deh, silakan nih. Saya yang ini lewat aja kayaknya. Bu Siti Nurbaya, Bu Mahmudah aja kayaknya tuh. Iya, lebih cocok kayaknya. Sudah gak ada ya? Oke, berarti ini dilewatin. Sekarang yang ingin menyampaikan silakan ya langsung. Yang ingin menyampaikan bisa raise hand atau langsung bersuara. Pak Bu Isa. Mahmudah bisa menanggapi kayaknya itu yang Siti Nurbaya, Bu Mahmudah. Oke, terus siapa yang mau Filosofinya. menanggapi? Bu Mahmudah atau ini silakan. Yang Siti Nurbaya tadi itu mak Tuhan ya, Tuhan. Saya mau tanya, Yai. Pasca dulu itu hakim mau nanya tuh, hakim udah ini dokter Hakim. Oke, silakan dokter Hakim. Tadi dibilang kalau salah satu sebab perceraian itu adalah ketika banyak istri yang sadar akan hak-haknya. Iya, iya. Kok malah saya jadi jadi khawatir kalau para istri diberi penyuluhan tentang hak kewajibannya, terus mereka semakin tahu, kok malah membuat cerai ya. Kan daripada membuat cerai kan penting mereka tidak untuk mengetahui hak-haknya gitu kan. Itu gimana Bu Fitri? Terima kasih. Baik. Sebenarnya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dr. Prata bahwa terkait dengan hak-hak istri, semakin tingginya pengetahuan atau pemahaman istri terhadap hak-haknya, maka itu kadang rentan terjadinya cerai gugat ya. Jadi sebagaimana faktor-faktor penyebab perceraian atau cerai gugat itu memang salah satunya karena hak-hak istri, dia mengerti hak-haknya setelah perceraian.
Jadi pada dasarnya sebenarnya kan memang banyak terjadi perceraian mungkin karena istri itu dulunya pemahamannya masih rendah bagaimana caranya bisa menggugat ke pengadilan. Sekarang sudah mudah diakses karena juga bisa dengan gugatan online. Mungkin juga dulu itu terkadang istri mengalami diskriminasi baik itu berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis itu dalam rumah tangga sering terjadi. Makanya dia terkadang diam aja mengalami hal itu tanpa ada perlawanan. Jadi sekarang karena mudahnya akses dan istri-istri itu sudah mengerti akan hak-haknya setelah perceraian, maka itu akan mudah dia melakukan mungkin ya akan mudah melakukan cerai gugat di pengadilan ya. Jadi sekarang juga sudah ada Perma nomor 3 tahun 2017 terkait dengan mengadili perempuan di hadapan hukum itu juga sebenarnya sudah berpihak pada perempuan. Jadi dulu kalau kita dilihat dari perspektif gendernya, terkadang ada perempuan mengalami diskriminasi atau kekerasan dalam rumah tangga itu tidak berani untuk mengungkapkan karena ini adalah aib keluarga ya sebenarnya. Kemudian dia juga tidak berani untuk melakukan gugatan di pengadilan karena misalnya apabila dia tidak punya pekerjaan dari kemapanan secara ekonomi, dia takut tidak bisa menghidupi dirinya, kemudian untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi sekarang mungkin perubahan atau tren sekarang ya karena perempuan semakin mengerti akan hak-haknya setelah perceraian, kemudian sudah mencapai kemapanan ekonomi karena banyak sekarang juga perempuan sudah bekerja di luar dan menghasilkan bisa membantu perekonomian keluarga, maka itu bisa memang memicu suatu perceraian. Mungkin itu yang bisa saya jawab ditambahkan oleh Dr. Ai atau Dr. Mahmudah. Baik, terima kasih pada Dr. Fitri telah memberikan tanggapan. Kayaknya Dr. Hakim ya, silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih pada Pak Dr. Hamdan. Rekan-rekan semua, wabil khusus untuk para ketiga pembicara yang saya sangat apresiatif karena ini juga berkaitan dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Wabil khusus dampak COVID-19 yang telah lalu itu sangat sekali terasa oleh kita semua dan itu terjadi juga pada lingkungan saya ataupun keluarga saya sendiri. Untuk perspektif hukumnya, ini saya ingin bertanya kepada Bu Dr. Fitriani. Pernah suatu waktu itu ada jamaah saya bertanya tentang upaya hukum gitu ya, baik secara agama maupun secara peradilan, sistem peradilan yang ada di Indonesia tentang fenomena perceraian akibat adanya orang ketiga gitu ya, ataupun adanya pelakor atau dan lain sebagainya. Dan saya sendiri waktu itu memberikan solusi baik secara litigasi maupun non litigasi, namun tidak memuaskan gitu ya. Nah mungkin ada solusi dari Bu Dr. Fitriani. Begitu juga buat Bu Dr. Ai, ini dampak COVID-19 kemarin ini sangat terasa sekali ya, terutama dari aspek keuangan keluarga atau rumah tangga. Bagaimana ketika antara istri dan suami ini bagaikan langit dan bumi gitu ya, dalam hal keuangan. Dan banyak kok contoh kasus perceraian itu akibat beda status ataupun kondisi keuangan di antara suami istri berbeda sehingga menimbulkan perceraian tadi itu ya. Nah mungkin saya ingin belajar banyak juga dengan Bu Dr. Ai bagaimana sih manajemen keuangan rumah tangga itu setelah dampak COVID kemarin itu untuk kedepannya seperti itu. Dan untuk Bu Nyai Dr. Mahmudah, ini menarik sekali tentang makna mitsaqun ghalidha. Ya, mitsaqun ghalidha dalam perspektif pemikiran Islam ataupun Islamic Studies yang tadi sudah jelas digambarkan secara filosofis, baik ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya gitu ya. Namun kenyataan di masyarakat yang saya pahami dari mitsaqun ghalidha itu
sudah jauh dari ambang bara apinya gitu. Artinya pemahaman masyarakat memang perlu adanya upaya-upaya yang sinergistas gitu ya. Artinya antara kita sebagai seorang agamis ataupun seorang akademisi memberikan apa namanya semacam tempat ataupun wadah ya, bagi mereka selain dari secara formil dari pemerintah sendiri melalui lembaga KUA, namun saya sendiri mengalami ketika majelis taklim di masyarakat, terutama kaum ibu nih, banyak yang curhat jika permasalahan-permasalahan itu berkaitan dengan bahwa ikatan kesakralan pernikahan itu sudah tidak lagi diindahkan gitu ya, akibat fenomena-fenomena ataupun kemajuan teknologi ataupun gaya hidup terutama ya. Yang saya perhatikan ini gaya hidup dari perempuan sendiri yang mungkin ini perspektif ibu ataupun perspektif laki-laki nih ya, itu sudah kebablasan gitu ya. Apalagi ya ini curhat juga sebenarnya, banyak sekali di beberapa keluarga-keluarga yang ada di lingkungan saya itu memang terjadi perubahan fenomena gaya hidup bagi perempuan sehingga banyak terjadi perceraian itu memang diakibatkan oleh perempuan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini penanya terakhir dan bisa ditanggapi masing-masing sekaligus closing statement dari masing-masing ya. Dipersilakan para nyai, para doktorat. Baik. Dari siapa duluan? Kalau sesuai urutan berarti Dr. Fitri, Dr. Ai, Dr. Mahmudah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Hakim terkait pertanyaannya mengenai adanya perselingkuhan di misalnya dalam menjadi salah satu penyebab perceraian. Jadi memang fenomena yang sekarang terjadi ada yang dikenal dengan pil atau pria idaman lain atau dikenal juga dengan will atau wanita idaman lain ya. Bahwa dalam satu rumah tangga terkadang terjadi perselingkuhan. Kembali lagi pada sebagaimana disampaikan juga oleh Dr. Mahmudah bahwa pada dasarnya perkawinan itu adalah misalkan golisan ya, ikatan yang kuat. Jadi kita harus punya kesadaran masing-masing bahwa pernikahan itu adalah janji setia. Kita harus saling setia, saling menjaga, kemudian saling terbuka dalam masalah pergaulan. Ini juga memang kembali kepada kesadaran masing-masing karena di luar sana mungkin banyak godaan-godaan, apalagi seorang laki-laki atau perempuan yang sering keluar di luar rumah mungkin banyak interaksi dengan orang luar, maka banyak menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan. Kalau di pengadilan itu salah satu penyebab perceraian memang itu banyak yang diajukan di pengadilan, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Jadi solusinya memang di pengadilan selalu mempersiapkan hakim mediatornya ya. Jadi sebelum masuk ke gugatan sidang pertama bahwa di pengadilan ada hakim mediator untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Jadi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa diusahakan untuk didamaikan dulu. Misalnya meskipun di mediasi itu tidak berhasil, maka di sidang pertama juga pengadilan selalu berusaha untuk mendamaikan. Jadi sebelum bacaan gugatan itu, pengadilan juga selalu atau hakim selalu berusaha untuk mendamaikan bahwa selalu mengingatkan bahwa ingat masa-masa pacaran dulu, ingat masa-masa Anda pengantin baru, bahwa bagaimana bisa menjadi membangun keluarga yang harmonis. Tapi pada dasarnya saya lihat itu pada saat saya juga ke pengadilan ikut sidang ya waktu PPL itu, terkadang memang ada orang yang masuk ke pengadilan melakukan gugatan atau melakukan permohonan cerai talak itu sudah didamping atau ditemani oleh calon istri keduanya atau calon suami keduanya. Jadi ini jadi permasalahan juga sebenarnya. Jadi memang dia bercerai karena sudah ada yang lain menunggu. Jadi kembali lagi mungkin harus kesadaran masing-masing bahwa
rumah tangga itu adalah usahakan adalah monogami ya, bukan poligami. Jadi itu mungkin pada dasarnya kembali kepada faktor agama, pengetahuan agama, bahwa pada dasarnya kita menjalin sebuah hubungan suami istri itu kita niatnya satu kali saja ya, jangan. Meskipun poligami itu tidak dilarang, tapi monogami sangat dianjurkan dalam hukum keluarga Islam. Oke, mungkin itu tanggapan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Baik. Ibu silakan, Dr. Ai. Ya, baik, terima kasih Pak Farhamdan, juga para penanya. Tadi ada saya coba menanggapi ya terkait dengan pertanyaan dari Dr. Hakim dan yang lain. Terkait dengan ini ya, terakhir itu tentang COVID ya, COVID. Jadi posisinya setelah pandemi gitu ya, banyak sekali keluarga yang terdampak, betul. Dan ini memang mungkin bisa kita lihat fenomenanya di sekitar kita gitu. Artinya perlu diperkuat. Bisa jadi kemudian karena pekerjaan pasangan ya, suami atau istri terdampak gitu ya, sehingga secara keuangan kemudian berpengaruh gitu. Nah, ini perlu ada semacam komunikasi ya yang kuat gitu ya di dalam keluarga. Tadi disebut ya ada semacam musyawarah ya. Kalau kita terjadi dalam hidup itu kan nggak pernah lurus-lurus aja ya, pasti ada ujian-ujiannya. Nah, ujian ini bisa dilalui, ujian keuangan terutama ya, kalau di sisi saya bisa dilalui dengan baik ya. Jadi nanti dibuat dulu, kita ada agenda sebenarnya kita butuh pengeluaran berapa, kemudian pemasukan yang ada berapa gitu ya. Ini solusinya seperti apa, itu dimusyawarahkan. Tadi disebut oleh Dr. Mahmudah ya. Kemudian juga ada semacam ini ya, semacam kesadaran juga tadi ya, betul. Jadi baik itu suami atau istri memahami bahwa kondisi keuangan ini tidak hanya tanggung jawab suami gitu ya, juga tidak dibebankan hanya kepada istri gitu ya. Jadi dibebankan istri tuh pokoknya istri harus gimana caranya cukup gitu, enggak ya. Tapi juga tidak dibebankan sebaliknya kepada suami, pokoknya gimana caranya nafkah tersedia gitu. Tapi bukan pokoknya lagi gitu ya. Tapi dimusyawarahkan dengan baik, saling ridho, saling menutupi. Nah, ini juga mungkin ya sekedar tadi menjawab juga pertanyaan dari Bu tadi Mbak Maftuha ya. Jadi kalau paksa gitu ya, itu seperti apa. Kalau secara keuangan sebenarnya perlu ada ini ya, kita lihat dulu kondisi calon suami begitu ya, apakah itu membuat kita nyaman atau tidak gitu. Kalau pernikahan nggak jadi solusi, sebaiknya sih tidak dilakukan gitu ya. Jadi kalau menikah sebaiknya jadi solusi lah, bukan jadi masalah gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada pertanyaan yang saya baca juga, boleh ya Pak Hamdan ya, di chat ya, pertanyaannya Bu Yuminah nih, ya Allah saya kangen banget nih Bu Yuminah. Mudah-mudahan sehat-sehat ya Bu Yum. Tadi disebut ya artis nih banyak yang kawin cerai ya, atau bahkan mungkin yang lagi viral gitu ya, Arsyad gitu. Ya tiba-tiba udah ada kabar cerainya, kapan nikahnya gitu. Nah ini juga jadi ini kan karena mereka public figure, jadi kan membuat masyarakat kita kalau di sekarang ya di media sosial akhirnya gampang juga untuk mengikuti ya. Jadi punya role model gitu yang gampang cerai begitu. Nah, ini juga sebenarnya jadi wasilah yang tidak baik. Nah, masalahnya bukan hanya karena nggak punya uang kok, mereka juga mapan tapi tetap bercerai gitu ya. Tapi tadi saya sebutkan, jadi permasalahan inti dari permasalahan keuangan menjadi faktor perceraian itu bukan karena nggak ada uang atau ada uangnya, tapi karena pengelolaannya, keliru dalam pengelolaannya. Di antara pengelolaan yang keliru itu adalah tidak ada komunikasi yang terbuka gitu ya. Tadi misalnya pada saat COVID nih, baru ketahuan ternyata istri punya hutang atau suami punya hutang di tempat lain yang tidak dikomunikasikan dengan pasangan gitu ya, baru ketahuan pas pengeluarannya berkurang. Ya ternyata dia punya beban hutang yang besar. Nah, ini bisa jadi pemicu juga tingkat perceraian. Artinya keterbukaan masalah ekonomi, komunikasi itu penting banget. Jadi ini perlu sama-sama dibicarakan di dalam keluarga. Sekali lagi, uang itu bukan segala-galanya, tapi tadi disebut di surah An-Nisa, dia adalah pokok kehidupan. Sebagai pokok kehidupan ya, kalau dia tidak dijaga dengan baik, ya tadi goyang gitu ya. Bahtera rumah tangganya gitu ya, nggak settle nih gitu ya. Jadi harus dikelola dengan baik, di-manage dengan baik gitu.
Itu mungkin ya yang Pak Isa terkait kalau punya istri 2 gimana ngatur kelolanya. Coba aja latihan pakai yang istri pertama dulu Pak. Kalau yang di istri pertama udah aman ya insya Allah bisa boleh lah ya adil dengan yang apa namanya nambah lagi gitu ya. Tapi kalau di istri yang pertama aja belum antarodim tadi ya kata bahasanya Dokter Mahmudah gitu ya, belum terjadi gitu ya keharmonisan, kesakinahan di istri pertama, mungkin ditunda dulu kali ya yang istri keduanya gitu. Mungkin itu ya dari saya Pak Hamdan dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf sebagai closing statement ya. Baik, terima kasih Dr. Ai yang telah memberikan tanggapan. Selanjutnya kami persilakan pada Dr. Mahmudah untuk bisa memberikan tanggapan juga. Silakan. Baik, terima kasih. Sedikit saya ingin merespon dari pertanyaan Siti Nurbaya tadi ya. Jika memang pernikahan Siti Nurbaya masih ada sampai hari ini, artinya orang tua, ini maksudnya gini, jika pernikahan Siti Nurbaya itu masih ada sampai hari ini, artinya orang-orang ketika melakukan pernikahan itu tidak didasari dengan pengetahuan dan ilmu yang baik. Karena sesungguhnya kalau orang tua itu memiliki pengetahuan dan ilmu agama, kemudian dia juga diimbangi dengan nilai-nilai agama yang baik, maka dia akan tahu batas ataupun hak dia sebagai orang tua dalam menentukan perjodohan anaknya. Karena dalam beberapa pembahasan yang sudah pernah dilakukan oleh ulama-ulama, termasuk juga dari Mesir ya, yaitu siapa namanya, Jum'ah ya. Syekh Jum'ah itu menyebutkan bahwa ada hak-hak yang harus diperhatikan oleh orang tua, termasuk dalam hak memaksa anaknya menikah. Itu bukan hak orang tua. Hak orang tua terhadap anak adalah memberikan pendidikan gitu ya, memberikan arahan, nasihat gitu. Tetapi tidak bisa memaksakan kehendak yang mana itu terkait dengan kesiapan batiniah anak. Pernikahan itu kan ikatan batin, seperti tadi yang disampaikan bahwa pernikahan itu adalah institusi batin. Yang mana yang menjalani, yang merasakan nantinya adalah dua batin itu, bukan orang tua. Maka di sini pendidikan dalam keluarga itu benar-benar harus diterapkan sejak seseorang atau anak manusia itu ingin melakukan pernikahan. Jadi ketika dia mau melakukan pernikahan, dia sudah paham betul tentang kode etik dalam berumah tangga, dia tahu tentang hak dan kewajiban suami istri, kemudian tahu tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya, juga hak terhadap bersosial gitu ya. Maka dia tidak akan memaksakan kehendak. Karena itu bertentangan dengan naluri, nilai-nilai kemanusiaan. Memaksakan kehendak itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga hak orang tua dalam memberikan menentukan jodoh anaknya itu adalah hak hak mengarahkan, ya, hak memberikan pertimbangan, tetapi keputusan tetap harus dikembalikan kepada anaknya. Kalau hari ini masih kita temukan orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua, berarti dia adalah produk gagal ya, produk gagal dalam memahami hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nah, itu menurut saya. Jadi kalau menurut saya ya tidak harus dipenuhi ya permintaan orang tua untuk kita menikah dengan pilihannya, karena ternyata itu nanti akan menimbulkan permasalahan, bukan sebuah solusi. Padahal hukum-hukum pernikahan itu kan sudah dijelaskan menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi haram. Nah, termasuk menjadi haram ketika nantinya kita sudah kayaknya ini akan tidak baik-baik saja nih kalau pernikahannya itu pakai sistem Siti Nurbaya gitu ya. Kita tidak ada penjajakan, kita tidak ada kecocokan, kita tidak ada chemistry, maka itu akan menjadi hukumnya justru akan menjadi haram gitu ya. Itu yang pertanyaan Saudara Maftuha. Kemudian saya akan sedikit merespon tentang yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdurrahman yang menjelaskan bahwa misal Kongolizo pada saat ini itu
tidak membekas gitu ya, tidak ada dalam slogan kehidupan berumah tangga. Itu PR siapa? Tadi sudah disebutkan bahwa ketika kita anak manusia mau melakukan pernikahan, KUA sudah menjembatani dengan adanya pranikah. Tapi itu hanya 1 kali. Kalau saya dulu 1 kali ya, ada pendidikan pranikahnya itu hanya 1 kali, dan itu hanya, kamu sudah tahu belum hak-hak kamu nanti kalau sudah jadi istri? Kamu sudah tahu belum kewajiban kamu nanti terhadap suaminya? Hanya sebatas itu saja. Tidak diberikan rangsangan kamu nanti harus bisa mengatasi permasalahan ya. Problem solving itu tidak diberikan gitu. Itu harus mencari sendiri. Nah, hari ini kita tidak bisa mengandalkan KUA saja yang memiliki kompetensi ya. Tetapi kita semuanya di sini, para dokter, para akademisi, para masyayikh, apapun atribusi kita ini, kita harus mewakafkan diri kita untuk ayo bersama-sama memberikan pemahaman, memberikan pendidikan, memberikan pembelajaran kepada generasi-generasi yang akan melangsungkan pernikahan. Di sini saya di Majelis Taklim selain mendampingi nenek-nenek, mbah-mbah, ibu-ibu, saya juga mendampingi remaja yang di situ saya juga memberikan pendampingan tentang konsep pernikahan karena remaja-remaja sudah di SLTA gitu ya. Dan mereka itu hangat-hangatnya gitu loh kalau berbicara tentang rumah tangga, pacaran gitu ya. Hangat-hangatnya yang mana kita harus mendampingi mereka. Kita akan memberikan gambaran kepada mereka bagaimana sih nanti kita itu mengenali calon suami kita, calon pendamping kita, istri kita. Kita juga melakukan sedikit wawasan bahwa rumah tangga itu masalahnya itu banyak sekali, enaknya semalam doang, tetapi kesononya, waduh ribet semuanya, apalagi kalau sudah ekornya banyak. Nah itu harus kita berikan gambaran sejak dini, sebelum mereka benar-benar menemukan tambatan hatinya, kekasih hatinya untuk melangsungkan pernikahan yang sesungguhnya. Jadi kita semuanya ini memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab bagaimana perceraian-perceraian, angka perceraian yang semakin banyak tadi disampaikan oleh 2 pemateri, itu harus dikurangi. Kita tidak boleh memberikan sumbangsih lagi terjadi perceraian di lingkungan kita. Kita punya tanggung jawab bagaimana perceraian itu, angka perceraian itu stop di situ saja. 2024 bersamaan dengan pemilu kita sudah nggak ada perceraian lagi. Biarlah yang tawur-tawur angka kenaikannya itu adalah para politikus. Generasi-generasi kita harus kita dampingi, harus kita bimbing supaya mereka bisa mewujudkan rumah tangga yang baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran. Jadi semua punya tanggung jawab ya. Pernikahan ini adalah pernikahan yang sakral. Misa Kongolizo itu harus menjadi jargon, tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih pada Nyai Mahmudah yang telah memberikan ulasan terakhir ya. Dan terima kasih juga kepada 2 Nyai yang lain, pada Dr. Fitriani dan Dr. Ai Nurbayinah. Kita aplaus bersama-sama, nggak apa-apa ya. Tadarus pakai aplaus itu baru malam ini soalnya. Karena ini pecah rekor, selesai sampai jam 11 malam. Jadi apa yang kita diskusikan setidaknya kita bisa mempunyai perspektif ya, perspektif perekonomian, perspektif filsafat pun muncul kan. Kalau misalkan khotbah pernikahan itu seperti disampaikan Nyai Mahmudah itu kelihatan keren tuh. Jadi para pengantinnya itu harus pengantin yang cerdas memang. Harus pengantin yang sudah paham tentang dirinya itu mau ngapain tuh. Bukan hanya soal sekedar mencari enak, tapi apakah benar keenakan yang abadi atau keenakan yang hanya sesaat. Dan saya tidak perlu menyimpulkan karena di sini menjadi bagian dari forum dokter. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terutama kehadiran dari 3 narasumber yang telah berkenan hadir. Ini luar biasa sekali. Kalau istilahnya Cak Fatah kan beda dari surga, ini sudah turun itu. Dan bisa jadi malam ini malam Lailatul Qadar bagi Cak Fatah dan bagi kita sebagian. Amin. Dan sekali lagi minta maaf jika
merampas waktu bagi suami masing-masing. Ini Bu Dokter yang telah menyempatkan. Juga pada para kolega, teman-teman semua yang hadir, baik alumni dari Angkatan 2016, ataupun dari tim Paradigma Institute, ataupun dari yang hadir yang lain. Semoga ini menjadi bagian dari ibadah kita masing-masing. Dan Amin, amin, amin. saya rasa kita bisa mengakhiri ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Dan besok malam Dilanjut sama kita Pak Hakim. libur. Ya, besok malam kita libur sementara, kita akan kembali di hari Senin. Insya Allah hari Senin itu akan ketemu dengan Dr. Husairi, dokter yang lain terkait dengan media sosial. Hari Selasa kita akan ketemu dengan Dr. Roni, Dr. Yumina, Dr. Atmo berkaitan dengan tarekat. Hari Rabu kita akan ketemu dengan Dr. Mutawali, Dr. Nuraida, dan Dr. Ali Mutakin terkait dengan hukum Islam dan hukum adat. Dan hari Kamisnya mengakhiri di bulan Maret, kita akan membahas tentang reading Quran dengan Dr. Nabdur, Dr. Lukman, dan Dr. Hamam. Semoga perjalanan tadarusan kita berjalan lancar. Jadi jadwal sampai Maret itu kita selesai di tanggal 30, yaitu hari Kamis malam Jumat. Dan saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.